Sehubungan dengan Ramadan ini, saya ingin memilih topik hati-hati curhat bisa batalkan pahala puasa. Saya katakan bisa, itu berarti tidak selalu membatalkan, ya. Tapi kebanyakan curhat yang kita lakukan sehari-hari itu bisa membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu, rasanya perlu, mumpung kita masih di awal bulan, kita mempelajari jangan sampai kita seperti kata Bu Reni tadi, mencari pahala sudah susah, kemudian sudah terkumpul, batal, hilang, rugi kita. Oleh karena itu perlu kita pelajari tentang curhat. Curhat itu biasanya dimaksudkan mencurahkan hati. Mencurahkan hati disingkat dari curhat. Mencurahkan hati dengan membicarakan suatu hal yang bersifat rahasia pribadi kepada orang lain. Karena itu rahasia pribadi, biasanya kita curhat kepada orang yang kita percayai. Orang yang normal tidak akan curhat kepada orang yang tidak disukai atau orang yang belum dikenal latar belakangnya. Jadi curhat itu sudah mengandung pengertian suka sama suka atau akrab. Ketika curhat itu menunjukkan keakraban, maka kita juga hati-hati memilih teman. Dulu sudah pernah kita bahas mengenai cara memilih teman dan menghindari teman. Teman yang bagaimana yang layak kita pilih dan mana yang sebaiknya kita hindari. Nah, biasanya curhat itu kita lakukan kepada orang yang kita mempercayainya. Bahkan kita bisa ada hubungan cinta kasih. Biasanya tujuan curhat itu macam-macam. Saya sebutkan 3 di antaranya saja. Yang kebanyakan terjadi, curhat itu ditujukan untuk mengurangi atau melepaskan beban pikiran atau tekanan perasaan. Jadi ini kalau pakai teorinya Sigmund Freud itu kira-kira emosi atau stres atau tekanan batin yang ditekan, di-brush gitu. Nah, ketika kita itu menahan itu tidak mampu lagi, lalu keluarlah. Nah, keluar itu bisa dalam bentuk pada saat kita sadar, bisa pada waktu kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, itu biasanya keluarnya dalam bentuk mimpi. Tapi kalau dalam sadar, kita lalu terus kepingin mengungkapkan kepada orang lain yang disebut curhat. Baik, kita mempelajari secara pemahaman umum saja. Jadi kebanyakan orang curhat itu untuk mengurangi atau melepaskan beban pikiran atau tekanan perasaan yang sering disebabkan karena rasa takut, sedih, marah, atau kesal terhadap perilaku orang lain. Nah, karena ada terhadap perilaku orang lain ini, maka kita harus hati-hati. Kalau kita salah ngomong, ini bisa membatalkan puasa. Dalam hal semacam ini, orang yang curhat umumnya mengharap akan merasa lega dalam perasaan. Jadi maunya hanya untuk merilis, ya, untuk melepaskan tekanan. Kalau kita membaca uraian-uraian atau komentar-komentar orang tentang curhat yang semacam ini, itu mereka mengatakan curhat yang seperti ini membantu kesehatan kita, kesehatan mental, karena bisa mengurangi beban mental. Oke, kalau kita melihat itu dari segi manfaat dari makin ringannya beban mental, tapi kita harus selalu ingat, kita harus menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita bermaksud untuk membuat lega perasaan kita,
tapi kita sambil berbuat dosa atau amal kita hilang. Ya. Yang kedua, misalnya tujuan curhat itu mencari simpati atau empati dari orang yang diajak bicara atas beban hidup yang dihadapinya. Simpati dan empati ini macam-macam. Misalnya orang yang ada kesulitan ekonomi, siapa tahu nanti yang diajak bicara itu bisa memberi jalan keluar, mungkin dengan cara memberi pekerjaan atau menjadi penghubung supaya orang ini mendapatkan pekerjaan. Bisa begitu. Tapi kadang-kadang mengharapkan simpati ini orang yang lawan jenis. Biasanya curhat itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Kenapa begitu? Karena posisi perempuan itu seringkali lemah. Ya, di rumah tangga mereka bukan orang yang menghasilkan uang, sehingga dia merasa bergantung pada suami. Kalau suaminya itu arogan, maka istri merasa tertekan. Dan dalam banyak hal, posisi wanita itu lemah, sehingga tekanan batin itu lebih banyak. Nah, karena itu lalu mereka lebih banyak curhat. Ya. Jadi saya lepas dari praduga buruk. Ya. Ya, kalau praduga buruk, memang wanita itu cerewet sukanya curhat. Ya, kalau kita lihat latar belakangnya apa. Jadi mungkin karena banyak tekanan itu. Ya, dalam hal semacam ini, curhat yang semacam ini, orang curhat itu mengharapkan akan memperoleh dukungan moral dari lawan bicara. Dan ini dukungan moral ini bisa jadi kalau dia itu seorang wanita, mungkin punya suami atau tidak, dia cerita tentang perilaku suaminya, dan yang diceritain ini laki-laki, lalu terus muncul rasa empati. Ya udah, cerai aja, nanti kawin sama saya. Wah, itu bisa ada risiko lagi itu ya. Yang ketiga, nah ini yang baik, curhat yang baik, untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, dengan harapan bahwa orang yang diajak bicara akan memberinya nasihat, setidaknya memberi nasihat, atau akan membantunya mencapai perdamaian kalau orang yang curhat ini dalam keadaan konflik dengan orang lain. Nah, dalam hal semacam ini, orang yang curhat mengharapkan teratasinya masalah yang sedang dihadapi. Nah, berhubungan dengan Ramadan ini, saya ingin menekankan pada bahayanya supaya kita tidak sia-sia ketika puasa. Bahayanya curhat adalah bahwa seringkali curhat, terutama curhat yang dimaksudkan sekedar untuk mengurangi atau melepaskan beban pikiran atau tekanan perasaan, itu bisa menyebabkan penggunjingan atau istilah bahasa Arabnya ghibah. Ya, penggunjingan atau ghibah yaitu membicarakan tentang sisi buruk orang lain. Padahal ghibah itu merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Seperti firman Allah, saya ambil kalimat yang pendek ini supaya fokus kita tetap di masalah itu. Kalimatnya panjang, ya, si ayatnya panjang, tapi kontennya ada beberapa. Saya ambil salah satu, wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah kalian menggunjingkan satu sama lain. Nggak boleh. Nah, menggunjingkan itu umumnya membicarakan sisi buruknya orang lain. Sisi buruk kalau berupa fakta bagaimana? Misalnya, si A atau si pincang itu, misalnya, orang yang pincang itu, memang dia pincang. Tapi kalau kita ngomong tekanannya pada pincangnya itu bisa ghibah artinya. Bisa berarti ghibah. Kecuali kalau kita dibutuhkan deskripsi. Orangnya yang mana sih? Orang masih ada kesulitan meraba-raba yang mana, baru kita boleh mendescribe dengan istilah yang merupakan kekurangan dari orang itu. Itu namanya termasuk ghibah.
Kalau misalnya orangnya tidak pincang dibilang pincang, nah itu namanya fitnah atau buhtan, kebohongan. Itu dosa yang berbeda lagi, yang lebih berat, ya, yang lebih berat. Mengemukakan fakta saja tentang keburukan orang lain, apakah keburukan itu berupa fisik atau keburukan perilaku, itu tidak boleh kalau tidak ada keperluan yang semestinya. Nah, kemudian ketika seorang menyampaikan curhatnya, dia biasanya menganggap dirinya benar. Dan orang yang sedang ia bicarakan itu telah berbuat salah. Coba deh, kalau itu seorang istri, dia kan akan dia mengemukakan sisi buruknya suami yang membuat dia tertekan. Dia akan bicara tentang buruknya si suami. Nah, kita seringkali lupa. Kalau saya dulu kan biasa jadi wartawan. Nggak bisa kita mendengarkan satu pihak, itu nggak bisa. Mesti kalau istilah jurnalis itu cover both sides. Dua-duanya harus diliput. Nah, kita seringkali mendengar hanya satu sisi apa yang dikatakan oleh teman kita. Kita tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh suami. Jadi mungkin maksudnya suami baik, tapi istri salah paham. Bisa. Seperti anak itu seringkali salah paham. Orang tua sering bilang, pulang jangan malam-malam ya. Terus kalau pulang terlalu malam dimarahi. Nanti anak itu mengatakan, Papa sama Mama ini kolot. Zaman sekarang pulang malam nggak boleh. Kan sekarang kepentingannya banyak. Kuliah, nanti kemudian diskusi dan sebagainya. Nah, itu padahal maksudnya orang tua itu kasih sayang. Jangan sampai anaknya itu terkena bahaya kriminalitas. Bisa juga bahaya dia mengikuti teman-temannya yang salah perilaku. Nah, orang tua menyuruh pulang cepat maksudnya itu didasari kasih sayang.